Episode 23. Daniyah melepaskan tangannya ketika sudah berada pada jarak aman. Baik dari pendengaran saga atau yang paling parah dari anjing setia yang bisa mendengar apapun Sekretaris Han. Jangan panggil saya Matahari. Tadi kan sudah dengar nama saya Daniyah. Kalimatnya tegas. Aku tetap akan memanggilmu Matahari. Ya Tuhan. Dia memang benar-benar memiliki senyum jenaka yang cenderung membuat orang kesal. Daniyah sudah mengepalkan tangan karena geram. Kenapa? Daniyah bertanya. Karena itu bisa membuat Saga gusar. Senang rasanya bisa membuatnya marah. Alasan yang paling masuk akal bisa dipikirkan Noah. Dia melihat tadi, saat Saga mencengkram lengan gadis di depannya. Dia yang sedang menunjukkan kemarahan secara terbuka. Menghibur Noah. Tuan, jangan membuat saya susah. Ini bukannya lukisan matahari terbit di Danau Hijau. Daniyah dan Noah menghentikan langkah mereka di depan sebuah lukisan indah matahari terbit. Sebuah lukisan sempurna yang menampilkan keindahan matahari terbit. Walaupun tidak tahu tentang lukisan, tapi menurutnya gambar di depannya sangat indah. Danau hijau memang sangat indah gumamnya. Bukannya ini danau hijau? Daniyah menoleh pada Noah. Benar. Ini matahari terbit danau hijau. Tiba-tiba Daniyah menepuk bahu lelaki di sampingnya. Beberapa kali, seperti memberi semangat. Tuan, ternyata hubungan percintaan Anda rumit sekali ya. Daniyah teringat percakapannya dengan laki-laki sok akrab yang ia temui di Danau Hijau saat dia mampir untuk memaki-maki Saga. Pagi itu setelah dia tercegat dan tidak bisa kabur dari laki-laki yang terganggu tidur karena teriakan makiannya. Namaku Noah. Siapa namamu? Maaf, saya tidak mau memperkenalkan diri. Daniyah berusaha mencari celah agar dia bisa kabur dari tempat duduknya. Tapi dia terkunci oleh laki-laki di depannya. Kaki panjangnya sudah mencegatnya dan tidak bisa memberinya kesempatan kabur. Aku mengambil foto matahari terbit. Nggak nanya. Haha, lucu banget sih. Bagaimana kalau aku memanggilmu Matahari? Maaf Tuan, saya bukan Matahari. Jadi beritahu siapa namamu? Tidak. Ternyata tidak berhasil juga ya. Gumam-gumam Noah sambil menatap danau yang tenang. Dia menoleh pada wanita di sampingnya. Dia jadi merasa penasaran seperti apa suami yang dia maki-maki dengan penuh semangat tadi. Karena wanita yang aku sukai menyukai tempat ini. Dia sering melukis matahari terbit di sini. Dan hari itu Noah bercerita banyak hal. Bercerita tentang kisah cintanya. Kisah cintanya dengan seorang wanita yang sering menghabiskan waktunya melukis matahari terbit. Tuan, kenapa Anda bercerita masalah pribadi Anda kepada saya yang baru Anda temui? Daniyah hanya merasa aneh. Bagaimana bisa menceritakan hal semacam ini kepada orang asing? Karena kita tidak akan bertemu lagi. Aku hanya ingin cerita saja. Sepertinya hubungan percintaanmu dengan suamimu tidak berjalan baik. Aku akan mendengarkan kalau kamu mau cerita. Tidak, terima kasih. Tegas. Lagi-lagi Noah bicara semaunya karena Daniyah tidak mau menceritakan dirinya. Kembali di depan lukisan matahari terbit Danau Hijau. Hasil karya pelukis Helena. Dan kenapa kami malah bertemu di situasi yang rumit seperti ini? Bukankah sekarang matahariku sudah terlibat dalam hubungan percintaan kami yang rumit ini? Tertawa senang, karena mendapat teman seperjuangan.
Jangan panggil saya matahariku. Daniah tersadar akan kata-kata Noah. Noah menyukai Helena. Helena dan Saga saling menyukai. Dan dia juga ada di antara mereka berdua. Miris. Walaupun hatinya tidak terikat pada Saga. Namun tali yang mengikat hubungannya dengan Saga bahkan jauh lebih kuat dari itu. Apa mereka tahu kalau Anda menyukai Helena? Rasa penasaran menggelitik. Bagaimana cinta segitiga bisa tetap berlanjut dalam hubungan pertemanan? Daniah teringat tadi, Helena bahkan memeluk Noah tanpa canggung. Apakah wanita itu tahu kalau Noah menyukainya? Tahu. Apa? Tahu. Tapi bagaimana dia bisa bersikap sewajar itu? Haha. Apa itu tidak memalukan Tuan? Sepertinya bukan hanya malu, tapi juga pasti makan hati kan? Tepukan lagi di bahu Noah. Anda sungguh-sungguh hidup dengan sangat bekerja keras. Berikan Noahmu. Tiba-tiba langsung mengalihkan pembicaraan. Nggak mau. Daniah menjawab cepat. Ayolah, kamu bahkan sudah menepuk bahuku. Bukankah artinya kita berteman? Noah menyentuh bahunya. Tempat tadi Daniah menepuk untuk memberinya semangat. Maaf ya, saya tiap hari juga menepuk bahu driver ojek. Tapi tetap saja saya tidak berteman dengan mereka. Noah membalikan badan tiba-tiba. Saga, mau kuceritakan. Cubitan di pinggang Noah membuatnya menjerit tanpa suara. Daniah menoleh pada Saga dan Helena yang memandangnya dari kejauhan. Dia menganggukkan kepalanya sekali, lalu menatap Noah kesal. Tuan Noah, berikan HP Anda. Akhirnya menyerah sudah. Dia tahu menghadapi laki-laki seperti Noah memang jauh lebih baik dengan mengalah. Panggil aku Noah saja, sambil mengedipkan mata kirinya jenaka. Tidak mau. Noah langsung cemberut. Kalau begitu aku tetap akan memanggilmu matahariku. Tuan. Satu lagi bertambah orang tidak tahu malu. Apa semua orang di kalangan ini memang suka seenaknya saja? Kenapa? Kau takut Saga akan marah? Haha. Tuan, bukankah Anda tahu hubungan saya dan Tuan Saga bagaimana? Kalau begitu aku tetap akan memanggilmu matahari. Noah. 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 Puas, Daniah menyodorkan HP ke dada Noah. Menempel tepat. Tangan mereka bersentuhan saat Noah mengambil HP itu. Daniah langsung menarik tangannya. Sementara dari kejauhan bukan hanya Saga yang mengepalkan tangan. Sekretaris setia di sampingnya bahkan terlihat jauh lebih kesal. Saga menarik lengan Daniah. Gadis itu setengah berlari karena langkah cepat mengikuti irama Saga. Saat mobil sudah berhenti di depan mereka. Tanpa menunggu Han keluar dari mobil, dia sudah membuka pintu mobil. Mendorong tubuh Daniah masuk ke dalam mobil. Tuan Saga. Daniah bingung. Kenapa dia diseret seperti ini? Jauh lebih bingung lagi karena sepertinya Saga sangat marah. Kenapa? Tidak. Bukankah Helena masih ingin bicara dengan Anda? Ele mau bicara padaku? Atau kau yang mau bicara dengan Noah? Ah, ternyata panggilan Helena itu Ele. Hihi. Kenapa terdengar manis sekali? Aku tidak bisa membayangkan saat mereka berkencan dan saling memanggil dengan panggilan kesayangan. Bukan itu masalahnya sekarang. Masalahnya kenapa dia tiba-tiba marah. Saya dan Noah hanya mengobrol. Kau selingkuh dengannya? Kau sampai menyentuh bahunya beberapa kali. Tidak, Tuan. Saya hanya sedang menghiburnya tentang masalah percintaannya. Masalah percintaan seharusnya tidak diucapkan Daniah. Dia lupa tentang rumitnya hubungan ketiga orang ini sepertinya.
Masalah percintaan. Jadi kau benar-benar selingkuh dengannya? Beraninya, Saga sudah berteriak sambil mendorong tubuh Daniyah. Menunjuk bahu gadis itu. Tidak tuan. Saya tidak mungkin berselingkuh dari Anda. Saya bertemu Noah sekali, itu pun secara kebetulan. Daniyah takut kesalahpahaman ini akan berbuntut semakin panjang. Noah? Kau panggil siapa dia Noah? Suaranya bahkan sudah meninggi. Iya Noah. Daniyah menjawab terbata. Kau memanggilnya Noah. Dan kau panggil aku apa? Saga berteriak keras saat mobil mulai melaju. Keluar dari area parkir. Han melirik kaca spion melihat situasi. Tuan Saga. Terbata Daniyah mengucapkannya. Memang aku harus memanggilmu apa? Aku memanggilmu Tuan Saga kan? Kenapa protes? Biasanya kan aku memang memanggilmu begitu. Celetak. Jari Saga sudah menyentil kening Daniyah lagi. Sekarang tekanannya lebih ringan. Tidak sekeras waktu itu, tapi tetap saja Daniyah meringis sekaligus terkejut. Saga meraih pakaian Daniyah, mendekatkan wajahnya. Apa, kenapa aku disentil lagi? Aku ini siapa? Anda Tuan Saga. Masih terbata menjawab. Dia mengkerut takut. Sorot mata Saga sudah sangat kesal. Maksud Tuan Muda, mungkin posisi Tuan Muda bagi Nona itu siapa? Apa maksudnya? Tuan Muda kan suami Nona. Terus, jangan bicara muter-muter semakin membuatku bingung. Bukankah seharusnya Nona memanggil Tuan Muda suamiku? Apa? Saga melepaskan cengkraman tangannya di baju Daniyah. Apa, jadi dia setuju dengan ide berdebah sialan sekretaris Han? Hei, jangan memberi ide-ide aneh yang membuatku merinding. Saya akan memanggil Anda begitu kalau di tempat umum dan banyak orang. Saga mengeram dan memandangnya kesal. Nona bisa mulai memanggil Tuan Muda seperti itu mulai sekarang. Walaupun kalian sedang berdua, aku ingin menendangmu sekretaris Han. Berhenti memberi ide gila. Dan kenapa kau diam saja? Kau benar-benar mau dipanggil begitu? Tapi saya lebih nyaman memanggil Anda. Hei! Apa karena aku baik padamu akhir-akhir ini membuatmu jadi kurang ajar? Panggil seperti yang Han katakan. Aku tidak mau tersebar gosip di luar sana. Karena kau memanggil suamimu dengan panggilan pada orang asing begitu. Kenapa jadi aku yang terpojok begini? Alasanmu memang masuk akal sih. Jawab. Baik Tuan. Saga mengeram lagi karena Daniyah belum merubah panggilannya. Baik suamiku. Kenapa kaku? Memang kau sedang main drama. Ulangi. Dan hal konyol terjadi sepanjang perjalanan. Saga meminta Daniyah mengulang panggilan sampai beberapa kali. Sementara Han menahan senyum dan gelaknya sampai terus mengendari mobil dengan kecepatan sedang. Akhirnya hari ini terlewati. Daniyah ambruk di sofa. Saga sedang ada di ruang kerjanya bersama sekretaris Han. Mandi berendam memang yang paling nyaman, gumamnya. Sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Hari ini benar-benar gila. Bagaimana aku bisa bertemu dengan Noah? Laki-laki sok akrab yang tersenyum jenaka itu. Aku bahkan memberinya no HP. Helena. Dia benar-benar wanita yang cantik. Sudah sepantasnya dia di samping Tuan Saga. Dan laki-laki gila itu kenapa ingin kupanggil dengan sebutan menjijikan itu? Apa tidak akan aneh kalau aku sedang berdua dengannya memanggilnya dengan panggilan suamiku? Aku sudah merinding hanya dengan membayangkan. Pintu terbuka membuat Daniyah yang sedang tiduran terlonjak. Santai sekali kamu. Haha.
Memang apa yang bisa saya lakukan di rumah ini kalau tidak bersantai saat Anda tidak mengganggu saya? Aku mau tidur. Baik Tuan. Tuan. Intonasinya sudah penuh tekanan. Seperti menemukan kesalahan ribuan tahun yang terus terulang. Maafkan saya, baik suamiku. Daniah mengambil pakaian tidur. Dan seperti biasa, Saga melemparkan pakaian yang dia pakai di kepala Daniah. Matikan lampu. Baik. Daniah bergegas mematikan semua lampu. Lalu masuk ke dalam ruang pakaian. Meletakkan pakaian Saga ke dalam keranjang. Dia belum beranjak. Masih berdiri di tempatnya. Ia hanya berdiri diam. Pikirannya kosong. Ia ingin menyusun rencana dengan matang. Tapi hari ini benar-benar melelahkan. Jadi dia ingin ambruk saja.